Halo semuanya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Kevin. Saya kelas 11 TKV 2. Saya ingin mempresentasikan bab 7, Aku dan Alam Semestaku. Dan ada 4 bagian. Alam semestaku. 1. Alam semesta. Alam semesta adalah seluruh ruang yang di dalamnya terdapat kehidupan biotik dan abiotik. Menurut agama Buddha, alam semesta mengalami siklus terbentuk dan hancur melalui proses pembentukan dan kehancuran yang berulang-ulang. Dan 2. Nilai-nilai yang dapat diimplementasikan berkaitan dengan alam semesta, keberadaannya baik muncul maupun hancurnya telah diatur oleh hukum kebenaran. Pancaniyamadama merupakan hukum tertib kosmis universal yang mengatur segala sesuatu yang ada di dalam semesta, termasuk alam semesta itu sendiri. Ada di alam semesta termasuk alam semesta itu. Keberadaan hukum kebenaran telah disebutkan oleh Buddha dalam Upasutta Anuggutta Nikaya 3136 secara mendalam berkaitan dengan suatu pertanyaan, apakah tata-kata muncul atau tidak, hukum ini tetap berlaku. Bagian B, Aku dalam muncul dan lenyapnya alam semesta. 1. Munculnya alam semesta. Alam semesta mengalami siklus muncul dan lenyap yang disebut Mahakapa, berlangsung sangat lama, bahkan lebih lama. Dari waktu mengikis batu besar dengan kain sutra setiap 100 tahun. Menurut agama Sutta, saat alam semesta banyak, makhluk berpindah ke alam cahaya, Abhasara. Saat termasuk terbentuk kembali, mereka lahir kembali di bumi. 2. Kehancuran alam semesta. Alam semesta mengalami 4 periode. Kehancuran Savatthakapa, berlangsungnya kehancuran Sampatathayikapa, pembentukan Vivatthakapa, dan berlangsungnya pembentukan Vivatthayikapa. Tanda kehancuran adalah usia manusia menurun drastis hingga muncul matahari kedua dan seterusnya. 3. Sebab kehancuran. Kehancuran alam semesta bisa disebabkan oleh 3 unsur. 1. Api, kemarau panjang, dan munculnya 7 matahari berturut-turut hingga bumi terbakar menjadi debu. 3. 2. Air, hujan deras meliputi seluruh alam, merendam bumi hingga alam jana, kemudian surut kembali. 3. Angin sangat kuat menghancurkan bumi, melempar gunung ke angkasa, dan menghancurkan alam dewa serta ratusan miliar tata surya. Kemudian bagian C, harmoni alam dan moralitasku. Keharmonisan akan terwujud apabila setiap manusia senantiasa berpegang teguh dan menjalankan moralitas dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan manusia dengan alam sekitar harus didasarkan dengan pemahaman tentang pentingnya kehormatan manusia dengan alam sekitar. Buddha telah mengajarkan kepada para siswanya bahwa manusia harus menghargai makhluk hidup yang lain dan alam sekitar. Pancasila Buddhis apabila dipraktikkan atau akan menuntun kita sebagai latihan moralitas yang dapat dijadikan fondasi dalam menjaga keseimbangan antara manusia, dunia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Dan terakhir bagian D, Aku akan menjaga alam semesta. Manusia dan alam semesta saling bergantung. Manusia membutuhkan alam untuk hidup, dan kelestarian alam tergantung pada perilaku manusia. Oleh karena itu, kita wajib menjaga alam agar tetap lestari demi generasi mendatang. Kemajuan teknologi menyebabkan eksploitasi
dalam sebesar-besarannya berdampak negatif seperti kerusakan hutan, polusi, pemanasan, polusi, dan punahnya spesies. Buddha mengajarkan untuk hidup selaras dengan alam, tidak merusaknya, dan menjaga kelestariannya sebagaimana tentang dalam kitab Jataka dan Brahmajala Sutta. 3 hal penting dalam pengelolaan lingkungan. 1. Memahami hubungan antara manusia dan alam. 2. Menggunakan hati dan pikiran untuk memahami lingkungan. 3. Menjalankan etika dan moral terhadap lingkungan. Dalam Buddhisme, alam semesta disebut Dhamma Dhatu, yang merupakan kesatuan saling mengaruhi. Alam berada dalam hukum tilakara. Anika tidak kekal, duka penderitaan, dan anatta tanpa inti kekal. Makanya, sebagai umat Buddha, kita harus menjaga lingkungan dengan cinta kasih, kebijaksanaan, dan belas kasih. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesan kata, mohon maaf. Namo Buddhaya. Terima kasih.